Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kamala Benjari. Pada video kali ini saya akan membuat pemrograman sederhana menggunakan Python untuk menampilkan data, pengoperasian matematika sederhana, kemudian membuat matrik dan juga membuat grafik. Dan di sini misalkan kita contohnya itu kita ingin memprint data M. Misalkan kita M-nya adalah sama dengan 10. Misalkan kita tulis ini M sama dengan 10. Kemudian print M-nya. Nah, ini yang akan di-print ketika sudah di running. Ini hasil runningnya. Sebentar, saya running dulu. Saya running. Nah, ini untuk hasil runningnya. Nah, ini nanti dulu. M sama dengan 10 ya. Misalkan kita ingin memprint M-nya, hasilnya adalah 10. Kemudian misalkan kita ingin memprint M ditambah M, kita print untuk ini sintaknya M plus M, dan ini adalah misalkan kita ingin menambahkan kata-kata sebelumnya, bisa sebelumnya bisa sesudahnya, tapi ini kita misalkan sebelumnya ya, hasil M tambah M sama dengan, kemudian print hasil M plus M nya juga. M plus M itu 10 tambah 10 ya, jadi 20. Nah, ini untuk hasil runningnya. Kemudian misalkan kita ingin print M dikali M. Nah, ini untuk kode pemrograman M, untuk perkalian itu bintang ya, bintang M. Nah, ini untuk kata-kata sebelumnya itu M, hasil M kali M sama dengan, nah ini hasil M kali M sama dengan 100. Kemudian jika kita ingin menampilkan karakter, misalkan kita tulis nih karakter 1, misalkan kenapa harus dia, ini kita pakai kutip, kemudian karakter 2 nya sama ya dengan karakter 1, ini kalimatnya karena orang lain bukan dia. Kemudian misalkan kita ingin memprint kedua karakter ini, print karakter 1 plus karakter 2. Dan di sini ini jadi pas di runningnya ini hasilnya jadi ini ya. Nah, jadi digabung gitu. Kenapa harus dia? Karena orang lain bukan dia. Nah, kemudian untuk print karakter 1, misalkan kita ingin memprint karakter 1 sebanyak 10 karakter. 10 karakter kan. 10 karakter. Nah, misalkan kita print nih. Kita print. Nah, hasilnya ini cuma sampai kenapa har. Ini itu ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi udah cuma sampai 10. Misalkan kita pengennya sampai 15 misalkan. 15 misalkan. Misalkan kita running ulang. Nah, ini jadi nambah ya, sebanyak 15 karakter. Kenapa harus di ya. Kemudian misalkan kita ingin split karakter yang kita print. Nah, misalkan karakternya kita masukkan dulu ya. Nih, kenapa harus dia? Karena orang lain bukan dia. Kemudian print karakter split. Nah, ini hasilnya itu jadi di split, jadi satu-satu. Kenapa, koma, harus, koma, dia, koma, karena, koma, orang, koma, lain, koma, bukan, koma, dia, koma. Dia udah ya, karena udah sampai ini kata terakhir. Kemudian untuk yang selanjutnya itu untuk operasi perhitungan sederhana. Misalkan kita masukkan dulu nih nilainya, misalkan A nya 10. Misalkan sebentar adik-adik, enggak teman-teman, sorry, ini malah ke ini kepindah program sebentar. Nah, ini kita running ulang biar ke bawah lagi. Nah, ini, nah misalkan A nya adalah 10, kemudian B nya negatif 4,5, C nya 5,0, D nya 5/2.
Misal kita ingin memprint hasil A ditambah B sama dengan ini adalah ini ya kata-kata yang kita custom. Kemudian untuk ini kode pemrograman A ditambah B, A plus B. Nah di sini untuk ini, nah ini hasil A ditambah B, ini kata-kata customnya, dan 5,5 adalah hasil penjumlahan antara A dan juga B. Kemudian untuk misalkan bentuk bilangan integer, ini nggak pakai desimal ya teman-teman. Untuk bilangan integer ini print, misalkan print bentuk bilangan integer, misalkan yang diintegerkan misalkan B. Nah ini hasilnya adalah negatif 4, bentuk bilangan integer sama dengan negatif 4. Kemudian misalkan kita akan memprint bentuk bilangan float, misalkan yang kita akan printnya A nya ya, misalkan float A. Ini float A. Kemudian di sini ada custom kata-katanya, misalkan bentuk bilangan float sama dengan, nah di sini ketika kita running hasilnya adalah bentuk bilangan float sama dengan 10,0. Ini kalau pakai koma ya, jadi yang tadinya 10 jadi 10,0. Kemudian misalkan untuk perkalian, ini sama ya, sama yang awal tadi. Misalkan kita akan mengkalikan antara C dan D. Nah ini C bintang D. Nah ini untuk kata-kata customnya perkalian C kali D kan, perkalian C kali D sama dengan 12,5. Nah ini hasilnya ya ketika sudah di running. Kemudian kita misalkan contoh soal ya. Contoh soal, misalkan di sini kita tulis print contoh soal sama dengan tentukan kecepatan V dengan yang diketahuinya adalah WA usahanya sama dengan 20, perpindahannya S sama dengan negatif 10, T nya adalah sama dengan 2. Di sini kita tulis dulu untuk data-data yang kita perlukan. W sama dengan 20, S sama dengan negatif 10, T sama dengan 2. Nah di sini ini keterangan ya, keterangan ini tidak berpengaruh kepada pemrograman. Misalkan rumus dari kecepatan itu kan S per T. Nah kita tulis ini kecepatan S sama dengan V sama dengan S per T. Kemudian kecepatan di sini yang mau kita print nih, kecepatan sama dengan S per T. Kemudian print, ini pencet mulu, kita running ulang. Nah misalkan nih print ini ya, print kecepatan, yang berarti yang kita akan print adalah nilai dari S per T nya. Kemudian kata-katanya misalkan kita mau nambahin satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, ya udah kita tambahin aja meter per sekon. Nah ini ketika sudah di print nih, ini contoh soal sama dengan tentukan V sama dengan W usaha sama dengan 20, S perpindahan sama dengan negatif 10, T nya adalah 2, dan hasilnya adalah negatif 5,0 meter per sekon, dan ini untuk hasilnya adalah negatif 5,0 meter per sekon. Kemudian kita ingin menentukan nilai dari energi dalam satuan joule, misalkan print soal 1, misalkan contoh soal ini soal 1 ya, tentukan energi dalam joule dari M atau masanya sama dengan 9,31 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian untuk kecepatan misalkan kita pengen kecepatan mendekati kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian kita tulis ini datanya yang ingin kita operasikan. M sama dengan 9,31 kali 10. Nah untuk perpangkatan ini menggunakan bintangnya itu 2 kali ya, bintang-bintang negatif 31 gitu kan. Jadi 9,31 kali 10 pangkat negatif 31. Ini C juga sama ya, C nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian ini untuk keterangannya, ini untuk rumus energi kan M sama dengan MC kuadrat. Nah ini yang kita operasikan, E sama dengan M dikali C pangkat 2. Nah misalkan yang kita print adalah E nya, ini ya hasil operasi dari E ya. Ini untuk hasil runningnya soal 1, tentukan energi dalam joule dari M 9,31 kali 10 pangkat negatif 1, C nya atau kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Nah hasilnya adalah 8,379 kali 10 pangkat negatif 14. Kemudian contoh soal 2, misalkan kita ingin menentukan periode dalam satuan sekon dengan panjang gelombangnya 0,5 meter dan
Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini tadi waktu perekamannya habis. Misalkan kita akan menentukan nilai periode ya. Sini print soal sama dengan tentukan periode dalam S. Untuk panjang gelombang 0,5 meter, kecepatan gravitasnya 9,8 meter per sekon persegi. Untuk nilai L nya adalah 0,5, untuk nilai G nya adalah 9,8. Nah, ini untuk rumus periodenya itu ini ya, 2 pi akar L per G. Di sini kita akan memprint nilai dari ini ya, print periode, dan hasilnya adalah yang ini 1,419 sekian dalam satuan sekon. Kemudian jika kita ingin membuat matrik, nah ini kita from NumPy, import ini modul NumPy-nya. Kemudian ini misalkan kita ingin membuat ini seperti yang awal ya, misalkan kita ingin membuat matrik seperti ini ya, kita masukkan saja nilainya. Kemudian nah ini untuk print M, nah yang akan kita print adalah yang ini kan. Nah ini hasilnya untuk hasil runningannya. Kemudian misalkan kita ingin membuat matrik 3x3, misalkan nih A sama dengan 0 3,3 in, print A misalkan. Nah ini matrik 3x3 ini karena tidak dimasukkan nilainya ya, jadi 0 0 0 semua. Kemudian misalkan kita mau dimasukkan nih nilainya, untuk A 0 nya adalah 1, 4 dan 2. Nah misalkan untuk nilai A1 nya adalah 9 nih, 0 9 0. Nah kemudian yang ini A nya kan A2 nya 9,4 atau 9 dan 4, dan ini hasilnya 940 ya kan. Nah ini hasilnya. Kemudian misalkan kita akan membuat ini from NumPy import array, untuk memanggil modul NumPy. Kemudian ini untuk matrik 2x3 array 2, 3, 4, kemudian garis miring 2, 3, 4. Kemudian yang kita print adalah ini ya. Nah ini hasilnya. Kemudian bagaimana jika kita ingin membuat sebuah grafik? Kita akan membuat grafik sinusoidal. Di sini kita import matplotlib ini untuk mengplot grafik. Kemudian from NumPy import range sin cos. Kemudian ini untuk x atau jarak atau titiknya, ini untuk titik awalnya 0, kemudian ini untuk titik akhirnya 6,0. Nah kemudian ini PLT plotnya ini untuk x nya ini sin x, bentuknya adalah bulat, kemudian x cos x. Jadi kita ini ada dua grafik ya, bentuknya itu square ya, kotak. Kemudian ini untuk judul grafiknya PLT title, kemudian PLT X labelnya adalah sumbu X nya adalah X, PLT Y labelnya sumbu Y nya adalah Y. Kemudian ini untuk keterangan atau menamai dari grafiknya. Sebentar, ini contoh grafiknya, hasil grafik, hasil runningnya. Nah kemudian ini PLT grid ini adalah batasnya, dan PLT show ini untuk menampilkan grafik. Jadi ini arrange ini titik awalnya ada di 0, kemudian titik maksimalnya ada di 6. Kemudian ini yang ini PLT legend, yang ini sinus kosinus ini keterangannya. Kemudian yang ini sin ya, yang bulat-bulat, kemudian yang kotak-kotak ini cos. Nah ini untuk judulnya grafik sinusoidal. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kamila Banjari. Pada video kali ini saya akan mencoba menyelesaikan tugas atau soal dari permasalahan fisika, yaitu mengenai tentang optika, yaitu mencari jarak lensa. Kemudian untuk soalnya itu sendiri ini kita tulis ya, gunakan operasi perhitungan fisika matematika untuk menghitung
jarak fokus lensa f dalam satuan cm pada persamaan pembuat lensa 1 per f sama dengan n-1 dikali 1 per r1 ditambah 1 per r2 dengan indeks n biasnya itu sama dengan 1,50, r1 nya adalah jejari kelangkungannya 20 dan r2 nya adalah 18. Kemudian kita di sini import NumPy SMP ini untuk memanggil penyelesaian dari permasalahan numerik menggunakan metode numerik, karena kemudian untuk n itu indeks biasanya adalah 1,50 sesuai dengan soal, R1 nya adalah 20, R2 nya adalah 18. Nah kemudian ini untuk rumusnya n dikurangi min 1 bintang dikali n1 garis miring R1 ditambah 1 garis miring R2, ini untuk rumusnya. Kemudian untuk F jarak lensanya itu adalah untuk ini tuh misalkan F kecil ya, biar kita bisa membedakan. Jadi ini dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian untuk nilai F nya itu 1 per F besar. Kemudian yang kita akan print ini adalah F kecil ya, misalkan ini kita running. Nah ini hasilnya adalah 18,94 sekian dalam satuan cm. Kemudian kita akan mencoba untuk soal yang kedua. Ini soalnya itu terlebih dahulu, sebentar saya bacakan soalnya. Untuk soalnya adalah untuk soal yang kedua ini adalah perhitungkan jarak horizontal atau vertikal pada gerak parabola dengan menggunakan persamaan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Ya. Di sini import NumPy S-NumPy ini untuk menyelesaikan permasalahan dengan metode numerik. Import matplotlib .plot SPLT ini untuk menampilkan plot data. Kemudian ini kita masukkan datanya dulu ya. Alpha ini sudut alpha, n per radian ini untuk mengubah dari derajat ke radian sebesar 45 derajat. Kemudian ini G nya adalah 9,8 dan V0 nya misalkan 10 ya. Kemudian untuk V0x nya ini adalah rumusnya adalah V0 dikali dengan cos alpha. Kemudian V0 y nya adalah V0 dikali sin alpha. Kemudian untuk x nya ini V0 pangkat 2 dikali sin 2 alpha per 2G kan, sesuai dengan rumus pada soal. Nah kemudian print yang akan kita print ini adalah nilai dari ini, hasil pengoperasian dari ini, yaitu X nya, X kan, sini X ya, dalam satuan meter. Dan ini adalah yang kita cari jarak horizontal maksimum. Ini kita custom kata-katanya jarak horizontal maksimum. Ini bebas ya kita mau kasih nama apa. Cuma karena ini yang dicari adalah jarak horizontal maksimum, ya kita tulis jarak horizontal maksimum. Kemudian untuk Y-nya ini untuk jarak vertikal maksimum. Ini untuk rumusnya V0 pangkat 2 kali sin alpha pangkat 2 per 2G. Kemudian print jarak vertikal maksimum Y hasil pengoperasian ini dengan satuan meter. Kemudian untuk T nya atau waktunya ini 2 dikali V0 dikali sin alpha per G. Kemudian print waktu mencapai horizontal maksimum. Titik horizontal maksimum itu T ya, ini yang kita akan print hasil dari ini dalam satuan sekon. Kemudian print
Kemudian untuk ini untuk grafiknya, ini T waktunya ini dari 0 sampai 0,001. Kemudian Y nya ini adalah ini sumbu Y ya, sumbu Y yang ini nih X label X M. Jadi X yang diplotkan itu X dan Y. Nah, untuk X nya ini adalah rumusnya F0X dikali T, dan untuk Y nya F0 Y dikali T dikurang 0,5 dikali setengah GT kuadrat. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita tambahkan untuk title ya, title dari judul dari grafiknya, itu grafik gerak parabola. Ini untuk sumbu X nya, sumbu Y nya, kemudian kita tampilkan, kita running. Nah, ini untuk hasilnya ya. Kita mencari jarak horizontal maksimumnya adalah 5,1. Kemudian jarak vertikal maksimumnya adalah 2,5. Iya, 2,5. Kemudian waktu untuk mencapai jarak horizontal maksimum adalah 1,4 sekon. Ini tuh jarak horizontal maksimum. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.